Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, dua tokoh wanita di sini ditampilkan di hadapan kita semuanya. Satu Susana yang sangat saleh dan siap mati demi kebenaran. Yang satu lagi, Susana kedua lah kita katakan, yang memang berdosa dan dibawa oleh ahli Taurat, yang si Susana pun dibawa oleh ahli Taurat, ini pun ahli Taurat, dan semualah penentu-penentu yang membawa. Ada Susana ketiga lah saya katakan ini kan. Jadi dia berbicara di satu seminar tentang wanita. Jadi Susana ini memang ahli psikologi dan seterusnya tentang wanita. Jadi semua para pria di situ, suami-suami, dia diundang untuk memberikan ceramah atau apalah itu. Jadi ketika mulai untuk memulainya, dia mulai bertanya, para laki-laki semua, para bapak-bapak semua, apa jadinya dunia kalau tidak ada wanita? Semua diam. Sekali lagi kutanya, apa jadinya dunia ini? Apa bentuknya dunia ini kalau tidak ada wanita? Ada juga yang menjawab. Ditunggunya. Ayo, siapa bisa menjawab? Sekali lagi kutanya, apa jadinya kalau memang dunia ini begini kalau tidak ada wanita? Adalah seorang bapak berdiri. Wah, jelaslah. Sekiranya tak ada wanita, kami para pria sudah enak makan stroberi dan durian dan buah-buah yang lain di Taman Firdaus. Karena perempuan itulah akhirnya tak jadi kami makan buah-buah itu, katanya. Sial kali dirasa wanita itu kan. Tapi begitulah, jadi selalu wanita itu yang disalahkan. Dalam kita kejadian pun memang kan, kalau saya mengajar tentang itu, kadang-kadang saya katakan juga, sebenarnya si Adam itu baiknya. Sudah adalah wanita itu, dia pula yang digoda ulok itu kan, ular itu. Coba kalau si Adam digoda ular, kurasa dimatikannya ular itu. Inilah karena wanita. Pada hari ini para bapak dan ibu dan sekalian, Susana, kalau kita lihat tadi dalam Daniel, sebenarnya ada kisah yang panjang ini, tapi yang pendek dibaca oleh suster supaya jangan terlalu panjang. Tapi dikisahkan memang penatua orang kaya ini si Susana ini ya. Sangat kaya, suaminya sangat kaya dan sangat cantik. Dialah paling cantik wanita di Babylon waktu itu ya. Wanita Yerusalem atau Israel. Jadi orang tua ini yang mau memaksa supaya dia akhirnya mau bercampur dengan penatua ini, dan kalau tidak kau akan dihukum mati. Inilah si Susana akhirnya tak mau dijebak oleh orang tua ini. Daripada aku memang mengatakan membuat yang salah, lebih baik aku mati demi kebenaran. Memang para bapak dan ibu, saya kira sifat martir ada di dalam Susana ini, sifat martir ya, mati demi kebenaran. Kalau zaman sekarang, kebenaran bisanya disogok. Kalau dikasih duit, bisanya kita mau beralih. Oh iya, bisa kita atur, Siapakah yang memperjuangkan kebenaran? Apakah orang-orang petinggi-petinggi di negara manapun, atau utusan-utusan rakyat di kota atau provinsi atau nasional, apakah memang memperjuangkan kebenaran itu? Kadang-kadang kita ragu. Kita sebagai pengikut Kristus sebenarnya memang kalau memang benar, ya harus kita katakan benar. Tak boleh. Walaupun tak usahlah kau ini di sini, ngapain nanti kau disepak dari kedudukanmu ini kalau kau bilang. Itulah manusia
yang akhirnya jatuh juga di dalam percobaan seperti itu demi kesenangan diri, demi karir, atau demi cita-cita. Banyak itu. Apakah dia Katolik, pria atau wanita, demi si istri atau demi suami, udahlah tinggalkan agamamu, ditinggalkannya. Walaupun dia tahu kebenaran, ini sebenarnya Kristus yang menyelamatkan. Tapi karena, apa-apalah, tinggalkan aja. Kita lihat itu, mungkin tetangga kita, mungkin anak kita, mungkin famili kita. Jadi siapakah sebenarnya para kaum muda lah dulu ini ya? Siapakah sebenarnya kau yakin kebenaran tapi kau jual kebenaran itu. Si Susana tidak begitu. Inilah yang terjadi. Rela dia dihukum mati, tetapi memang Tuhan melihat itu dan Susana diselamatkan. Pasti diselamatkan. Kalau kita mempertahankan kebenaran, bukan secara kasar, tetapi Susana tidak mengatakan apa-apa pun, tapi memang dia mempertahankan kebenaran itu dan Tuhan mendengar doanya. Kita pun yang mau mempertahankan kebenaran iman kita atau suatu kebenaran yang mutlak itu, kalau kita memang berjuang untuk itu, percayalah pasti Tuhan akan menyelamatkan dan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi kalau kita ikut, akhirnya godaan itu pasti kita akhirnya terjerumus dan kita tidak bisa bangkit lagi. Yang kedua, pada hari ini kita lihat penatua-penatua orang-orang Farisi juga menangkap si Susana dua lah ini ya. Dan mereka sebenarnya mau menjebak Yesus. Ini juga kan pelecehan tentang wanita sebenarnya ini kan. Susana pun begitu. Yang tadi juga mengatakan, ya kalau tidak ada wanita kami akan enak-enak makan anggur dan stroberi di Taman Firdaus. Dilecehkan. Ini pun prianya nggak ditangkap. Wanita itu dibawanya kan. Wah ini dia sudah berbuat zina. Di mana prianya? Jangan-jangan dia terang-terang situ. Audo. Mati kalian. Wanita itu. Mereka mau menjebak Yesus. Kalau sekiranya Yesus mengatakan memang hukum Taurat harus dijalankan, hukum Musa harus dijalankan, bunuhlah dia. Berarti dia ini membiarkan seorang manusia dibunuh. Jadi Yesus akhirnya jatuh ke dalam apa yang mereka inginkan. Tapi memang ketika Yesus mau mengatakan jangan, itu pun lihatlah dia tidak mengikuti hukum Musa. Tapi di sini luar biasa ya teknik yang dibuat oleh Yesus. Dia tidak menuduh, dia tidak mengatakan apa-apa, dia menulis hening dulu sampai terus. Katakan apakah dihukum, maka dihukum. Yesus hanya mengatakan, ini memukul semua. Kita juga terpukul oleh kata-kata ini. Siapa yang suka menuduh orang lain kan? Hodo. Kau yang salah, Kau memang perlu dihukum, dipenjara semualah kan? Mungkin dalam rumah kita juga ya, si istri bisa menyalahkan suaminya. Memang kau begini ini, atau anaknya disalahkan, atau suami menyalahkan istrinya, semua atau edanya atau apa menyalahkan. Tapi Yesus mengatakan ini, siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa? Oke, silakan lempar. Semua akhirnya mati mau. Mampuslah. Yang tua-tua, yang lansia, yang sudah divaksin mulai berpikir. Akhirnya mundur, diam keheningan. Rupanya Yesus pun tidak karena menulis dia. Sesudah tahan lagi orang. Dan ditanyalah Susana kedua ini, kemana? Dan apa yang dikatakan di sini, itulah. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Itulah pengampunan yang luar biasa dari Tuhan. Kepada kita semua, ketika kita berdosa berat pun sebenarnya Tuhan tidak mau menghukum. Hanya karena kita akhirnya terhukum sendiri. Tak mau kita akan seperti orang-orang tua yang tadi yang menghukum Susana akhirnya hukuman mati karena dia tidak mau bertobat. Di sini kata-kata Yesus ini mungkin dalam masa puasa ini mari kita cerna semuanya.
Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin.